Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Para pemirsa radio dan TV Jakarta Islamic Center, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program kajian Kitab Tanqihul Qaul yang pada hari ini masih membaca pembukaan kitab tersebut, yaitu di halaman 3. Sebelum kita mulai kajian kita, mari kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus pengarang kitab ini Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani dan Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, kiranya Allah angkat derajat mereka dan Allah jadikan kuburnya taman surga, dan kita mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat dari apa yang kita pelajari dan kita baca. Al-Fatihah ala niyati annallaha yabtahu alaina putuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Summa ila arwahi walidina wa masyaikhina wa muallimina fid din, khususan ila ruh muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Annallahal karim yataghashshahum birrahmah wal maghfirah. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dolalatin finnar. Wa qala syekhul muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bibarakati ulumihi fid daraini amin. Radiyallahu amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma aradal musannifu ityanul maksudi, dan tatkala pengarang kitab ini Syekh Musannif rahimahullah bermaksud melaksanakan keinginannya menyusun kitab ini, ata awalan bil abwabil arba'ina ala sabilis sardi, maka hal pertama yang dilakukan adalah dengan menjadikan 40 bab dalam kitab ini ala sabilis sardi, atas jalan memberikan indeksnya, ya, membacakan satu persatu, kemudian diberikan indeks begitu, liyakuna unwanan lihadzal kitabi, supaya menjadi judul bagi kitab ini. Jadi untuk memudahkan para pembaca, maka di dalam kitab ini dibagi-bagi menjadi 40 bab, yang masing-masing bab itu dikasih judul.
Dan itu sebagai indeks bagi orang yang akan melihat kitab ini. Jadi dengan melihat bab-babnya saja yang di sana sudah terdapat judul-judulnya, itu mudah orang bisa memahami apa sesungguhnya materi yang ada di dalam kitab ini. Tashilan lil mutanawilina. Hal keadaannya supaya mempermudah bagi orang-orang yang akan menggunakan kitab ini. Faqala, maka berkata musannif, yaitu pengarang kitab ini, ya, kitab Lubabul Hadisnya, yaitu Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Sayuti. Faqala, maka beliau mengatakan, Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Bab yang pertama tentang keutamaan ilmu dan ulama. Jadi ketika kita membuka kitab Lubabul Hadis itu, ada bab pertama. Di situ dikasih judul, ya, judulnya itu keutamaan tentang ilmu dan ulama. Nanti bab-bab berikutnya juga seperti itu, ya, dikasih judul, ya, diyakuna unwanan, gitu ya, supaya mempermudah jadi judul orang untuk membacanya. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin. Ya, ini ayat lengkapnya Al-Qur'annya itu diawali dengan wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan. Artinya tidak sepatutnya bagi orang mukmin pergi semuanya. Ya, maksudnya di sini adalah pergi ke medan perang, gitu ya. Tidak sepatutnya orang-orang beriman itu, orang-orang mukmin itu pergi ke medan perang semuanya, gitu ya. Falaula nafara min kulli firqatum minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini. Maka mengapa tidak pergi sebagian dari mereka, gitu ya, dari sebagian orang-orang mukmin itu, ta'ifatun, sekelompok, ya, liyatafaqahu fid din, supaya memperdalam agama. Jadi pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran begitu, ya. Orang-orang beriman itu pada saat itu, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, jangan semuanya pergi ke medan perang, ya. Tapi ada sekelompok orang yang harus diam di Madinah, belajar agama bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pergi perang, ya silahkan, begitu ya. Tapi jangan semuanya. Harus ada yang tetap tinggal di Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar agama. Nah, ini juga pesan ini harusnya juga tetap aktual sampai saat ini, gitu ya. Artinya tidak semua orang Islam itu harus pergi ke medan perang, gitu ya. Karena urusan kehidupan itu banyak, gitu ya. Ada yang di pemerintahan, ada yang di pendidikan, harus mengajar umpamanya, ada yang mengembangkan ekonomi, ada yang mengembangkan ilmu pengetahuan, tapi juga ada yang pergi ke medan perang, gitu ya. Artinya masing-masing berjalan sesuai dengan tugas dan kapasitas yang diperlukan, gitu ya. Seperti itu.
Al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua tentang keutamaan la ilaha illallah. Ini pengarang sedang menjelaskan ya sistematika dalam kitab ini. Ya belum masuk kepada pembahasan materi kajiannya yang ada di dalam bab itu. Tetapi sedang menjelaskan tentang sistematika penulisan kitab ini yang dibagi beberapa bab. Di atas bab itu dikasih judul-judul. Qala al-Fakhrur Razi, berkata Imam Fakhrur Razi, wa qad dzukirat hadhil kalimatu, dan sungguh telah disebut kalimat ini, ya, maksudnya kalimat la ilaha illallah. Fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an itu, fi sab'atin wa salasina muwaddi'an, di dalam 37 tempat. Isnani fil Baqarati, 2 disebut di dalam surat Al-Baqarah, wa arba'atin fi Ali Imran, ya, 2 disebut di dalam surah Al-Imran, wa wahidun fin Nisa'i, ya, 1 disebut di dalam surat An-Nisa, wa isnani fil An'ami, dan 2 disebut di dalam surat Al-An'am, wa wahidun fil A'rafi, 2 disebut di dalam surah Al-A'raf, wasnani fit Taubati, 2 disebut di dalam surat At-Taubah, wa wahidun fi Yunus, ya, 1 disebut di dalam surat surat Yunus, wa fi Hud, ya, di dalam surat Hud juga 1, wa fi Ra'd, di dalam surat Ar-Ra'd juga 1, wa fin Nahl, ya, di dalam surat An-Nahl juga disebut 1. Wa salasatun fi Toha, dan 3 disebut di dalam surat Toha, wasnani fil Anbiya, 2 disebut di dalam surat Anbiya, wa wahidun fil Mu'minina, 1 di dalam surat Al-Mu'min, wa fin Naml, dan surat An-Naml. Wasnani fil Qasasi, 2 disebut di dalam surat Al-Qasas, wa wahidun fi Fatir, 1 di dalam surat Fatir, wa fi Shafati, dan di dalam surat As-Safa, wa fi Zumar, 1 di dalam surat Az-Zumar, wa salasatun fil Mu'mini, 3 disebut di dalam surat Al-Mu'min, wa wahidun fid Dukhan, 1 di dalam surat Ad-Dukhan, wa fi Muhammad, ya, 1 di dalam surat Muhammad, wasnani fil Hasyr, 2 disebut di dalam surat Al-Hasyr, wa wahidun fit Taghabun, 1 di dalam surat At-Taghabun, wa fil Muzammil, dan 1 disebut di dalam surat Al-Muzammil. Itu disebutkan oleh pengarang seperti itu. Al-babus salisu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu, tidak ditolak du'aun, ya, doa. Tidak ditolak doa walau bismillahirrahmanirrahim, yang awalnya dibacakan bismillahirrahmanirrahim. Tidak ditolak doa yang awalnya doa itu dibacakan bismillahirrahmanirrahim. Qala, Nabi bersabda, wa inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati wa hum yaquluna bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat
dan mereka mengatakan Bismillahirrahmanirrahim patatasaqalu hasanatuhum fil mizani. Ya, maka menjadi berat kebaikan mereka di dalam timbangan. Ya, nanti di hari kiamat umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membaca Bismillah, maka timbangan amal kebaikannya menjadi berat. Fatakulul umamu, maka umat-umat pada mengatakan, gitu ya, ma rajaha mawazina ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa yang menjadikan menang kebaikan timbangan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fatakulul anbiya'u, maka para nabi mengatakan, ya, kana mubtada'u kalami ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salah satu asma'in min asma'illahi ta'ala kiram. Ya. Karena permulaan perkataannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ada 3 nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Jadi ketika awal perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu memberatkan timbangan amal kebaikan, karena di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu terdapat 3 nama Allah yang maha mulia. Apa itu nama Allah yang ada di dalam Bismillah itu? Yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim. Itu yang kemudian membuat timbangan amal kebaikan umat Nabi Muhammad SAW menjadi berat atau menjadi menang. Ya. Ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, ya, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa abtar fahuwa adzam. Tiap-tiap perbuatan yang baik, ya, tiap-tiap urusan yang penting yang tidak diawali urusan itu atau perbuatan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka perbuatan itu akan terputus, perkara itu akan terputus. Fahuwa azam, akan terpotong. Fahuwa abtar, akan hilang keberkahannya. Jadi kata Rasulullah begitu. Suatu perbuatan, suatu perkara yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka hilang, maka terputus keberkahannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Nah, ini yang menjadi dasar kita melakukan sesuatu, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Memang hadis tersebut doif, ya, sebagian ulama mengatakan doif, gitu ya. Tetapi selama ada dalilun am, ada dalil yang umum yang menyatakan bahwa perbuatan itu baik, maka itu boleh digunakan, gitu ya. Seperti Bismillahirrahmanirrahim itu secara umum adalah baik, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memulai Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum surah Al-Fatihah, ya, surat yang pertama di dalam Al-Quran, yang tertulis di dalam Al-Quran, itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
ketika menuliskan surat-suratnya kepada raja-raja, kepada kaisar-kaisar supaya mereka masuk Islam, Rasulullah tuliskan itu ya dalam suratnya, hadza min Muhammadin, ya. Ini surat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik Allah, baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita juga mengikuti itu, ya, memulai sesuatu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, jadi itu kata pengarang. Kata Rasulullah SAW di dalam Bismillah itu terkandung 3 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Law wudi'at fi kaffatil mizan, yang seandainya itu diletakkan di kaffatil mizan, di timbangan, ya, di timbangan, itu kaffa mizan begitu ya, di tempat timbangannya itu, wa wudi'at sayyi'atul khalqi jami'an fil kaffatil ukhra, ya. Ini kafatul mizan, diletakkan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini kafatul mizan yang satu diletakkan di itu seluruh kejelekan makhluk begitu, ya. La raja'at hasanatuhum, maka yang menang itu yang ada Bismillahirrahmanirrahim. Yang diletakkan di situ amal kebaikan yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, karena di situ mengandung 3 nama Allah yang maha mulia. Qala, ya, berkata Nabi, wa ja'alallahu ta'ala, dan menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala hadhil ayata, dan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ayat ini syifaan min kulli da'in, menjadi obat bagi tiap-tiap penyakit, ya. Jadi Bismillah itu juga bisa menjadi obat, ya. Orang yang sakit kalau begitu boleh dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghinan min kulli faqrin, dan menjadi kekayaan bagi tiap-tiap kefakiran, ya, menjadi kecukupan bagi tiap-tiap fakiran. Wa sitran minan nari, dan menjadi tabir, ya, daripada api neraka. Wa amanan minal khosfi wal maskhi wal qazfi, dan menjadi keamanan daripada khosaf, tenggelam begitu ya, ditelan bumi, ya. Kalau ada gempa itu tanahnya bisa naik ke permukaan, yang di permukaan bisa masuk ke dalam tanah, nauzubillah begitu ya. Dan aman juga daripada qazab, ya, dilempar gitu, dilempar. Madamu ala qiraatiha, selama mereka dalam keadaan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi banyakkan baca Bismillah itu gitu ya. Itu akan menjadi obat, akan menjadi kekayaan, akan terhindar dari petaka tenggelam ke dalam bumi begitu ya, ditelan bumi dan lain sebagainya. Ya. Makanya ada seorang ulama, ya, yang memberikan amalan ketika terkena penyakit, ya, banyakin baca Bismillahirrahmanirrahim gitu.
Al-babur rabi'u fi fadilatis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat tentang keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mastama'a qaumun fi majlisin, tidaklah berkumpul satu kaum di dalam satu majlis, walam yusalli alayya, dan tidak bersalawat kepadaku fihi, di dalam majlis itu, illa tafarraqu ka qaumin tafarraqu an mayyitin walam yaghsiluhu, melainkan mereka berpisah seperti berpisahnya satu kaum dari mayat yang mereka belum mandikan, gitu ya. Jadi ada kaum berkumpul begitu ya, kemudian ada yang meninggal di situ, ya. Seharusnya adalah orang yang meninggal itu bagian dari kewajibannya adalah dimandikan, dikafani, gitu ya, disolatkan, gitu ya, supaya bersih begitu ya. Tetapi ini ada mayat yang tidak dimandikan gitu. Kemudian mereka berpisah begitu ya. Artinya ada sesuatu yang harusnya dikerjakan tidak dikerjakan begitu ya. Mayatnya menjadi tidak bersih gitu ya. Itu majelis yang tidak dibacakan sholawat, seperti itu gitu ya. Seolah-olah ada sesuatu yang belum sempurna begitu ya di dalam majlis itu, karena tidak dibacakan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-babul khamisu fi fadilatil iman. Bab yang kelima tentang keutamaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkata Al-Qutbur Rabbani, ya, seorang wali kutub Ar-Rabbani ya, yang memiliki sifat-sifat ketuhanan gitu ya. Bukan main hebatnya gitu ya, orang-orang yang sudah bisa memiliki sifat-sifat ketuhanan ya. Ya, kasih sayang terhadap orang gitu ya, pemaaf ya, membantu orang gitu ya, perilakunya baik gitu ya. Itu subhanallah ya, orang-orang yang seperti itu. Siapa itu yang berkata? Qutbur Rabbani, Sayyidi Syekh ya, tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Qadir Al-Jilani. Wa na'taqidu, dan kami mengiktikadkan, kami meyakini ya, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, anna man adkhalahullahu ta'ala an-nara, siapa orang yang Allah masukkan ke dalam api neraka, bikabiratihi, dengan besarnya dosa yang dia lakukan, ma'al imani, bersama keimanannya ya. Jadi ada orang dosanya besar sekali gitu ya, perbuatan maksiat, munkaratnya banyak gitu ya, tapi dia juga beriman gitu ya, masih beriman. Fa innahu la yakhludu fiha, maka orang itu tidak kekal di dalam neraka ya. Subhanallah, ini sifat maha kasih sayang Allah gitu ya. Ya, orang yang beriman ya, selagi dia masih ada imannya, ya, tetap dia akan keluar dari neraka begitu ya. Tentu melalui proses pembersihan begitu ya. Karena kalau nanti masuk ke surga itu, surga adalah tempat yang bersih. Yang kotor-kotor harus dibersihkan dulu. Ya, harus dibakar dulu, ya. Harus daur ulang dulu gitu ya. Harus dilebur dulu. Wal iyazubillah,
Nanti kalau sudah bersih, baru diangkat ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yakhuldu fiha, orang itu nggak kekal di dalam neraka, bal yukhrijuhu minha, bahkan dikeluarkan dari neraka itu. Li'anna an-nara fi haqqihi, karena sesungguhnya neraka itu pada haknya orang yang berdosa tadi, kazizni fid dunya, ya seperti penjara di dalam dunia, ya penjara itu. Ya hanya sekedar untuk memberi hukuman. Nanti kalau hukumannya sudah habis ya sudah dibebaskan gitu ya. Yastaufi minhu biqadri jarimatihi, ya yang cukup daripadanya dengan seukuran jarimatihinya, perbuatan dosanya itu. Kalau sudah cukup hukumannya ya dikeluarkan begitu ya. Summa yukhrijuhu birahmatillahi ta'ala. Kemudian dikeluarkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakhuldu fiha, dan tidak kekal di dalamnya. Wala talfahu wajahahu annaru, dan tidak menghanguskan akan wajahnya orang itu oleh api neraka. Ya, jadi nauzubillah gitu ya. Jika ada orang yang harus mampir ke dalam neraka, itu dibakar di dalam neraka, wajahnya nggak hangus gitu. Wajahnya nggak hangus. Ya. Tapi wajah orang yang beriman. Ya. Wajah orang yang beriman yang barangkali di sana wajahnya tempat dia berwudu, tempat dia sujud, dan sebagainya gitu ya. Wala takhriqu a'dha as-sujudi minhu, dan juga enggak terbakar ya anggota-anggota sujudnya daripadanya. Li'anna dzalika, karena yang demikian itu wajahnya, anggota-anggota sujudnya ya yang dipakai untuk ibadah kepada Allah, muharramun 'alan nar, ya diharamkan atas api neraka. Dan mengapa juga itu orang yang berdosa tetap akan masuk ke dalam surga, tidak akan kekal di dalam neraka? Ya, karena wala yanqati'u wala yanqati'u tama'ahu minallahi ta'ala fi kulli halin madama finnar. Karena dia tidak putus harapannya ya, tidak putus keinginannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ya setiap keadaan selama di neraka ya, hatta yakhruja minha, sampai dia keluar dari neraka. Jadi selama di neraka itu tetap dia berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa keluar gitu. Supaya bisa keluar dari neraka. Payud khulal jannata payuti darajat di ala qadri ta'atihi allati kanat lahu fid dunya. Ya, maka Allah keluarkan, maka Allah masukkan ke dalam surga dan diberikan derajat ala qadri ta'atihi, sesuai tingkat ketaatannya, allati kanat lahu fid dunya, pada waktu dia berada di dunia. Ya. Jadi itu ya, di antara kehebatannya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang ada imannya, meskipun seberat biji zarrah, dia akan tetap dikeluarkan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak mampir dulu gitu ya ke dalam neraka. Na'udzubillah ya. Allah kita selamatan, Allah berikan kita keselamatan ya, min azabin nar, dari azab nabi neraka. Al-babus sadisu, bab yang ke-6, fi fadilatil wudu'i, tentang keutamaan wudu. Ruya an Nafi'in radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nafi' radhiyallahu anhu,
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Annahu bahwasanya Nabi qala ta bersabda ia, ma min abdin tawaddo'a, ya, tidaklah seorang hamba berwudu, ya, tidaklah seorang pun berwudu, fa ahsanal wudu'a, maka dia membaguskan wudunya, ya, ala tartibihi, ya, atas tertibnya begitu ya. Wudunya dia baguskan, sunnah-sunnahnya dia laksanakan, ya. Rukun-rukun wudunya dia laksanakan, ya. Wudunya dengan bagus begitu ya. Illa a'taqullahu bikulli qatratin takturu min wudu'ihi asyra hasanatin fil jannah. Ya, melainkan Allah berikan dari tiap-tiap tetesan takturu min wudu'ihi gitu ya. Yang menetes dari tiap-tiap wudu yang dia lakukannya itu 10 kebaikan fil jannah. Ya, jadi tetesan-tetesan wudunya itu menjadi kebaikan, ya, menjadi 10 kebaikan di surga. Wa tastaghfiru lahu tilkal ardu. Ya, dan hebatnya wudu itu, ya, tastaghfiru lahu tilkal ardu allati tawaddu 'alaiha ila yaumil qiyamah. Ya, bumi tempat dia berwudu itu memintakan ampun sampai hari kiamat. Subhanallah, itu amalan yang tidak susah-susah banget untuk dilakukan begitu ya. Tapi fadilahnya begitu besar. Apa itu berwudu gitu ya. Ya, nanti tetesan-tetesan wudu itu akan menjadi kebaikan ya. Jadi kebaikan. Ya. Menjadi 10 kebaikan. Nah, selain itu, bumi yang kita pakai tempat berwudu mendoakan begitu ya, memohonkan ampun ya. Dosa kita itu sebagai manusia banyak sekali gitu ya. Maka sudah sepatutnya banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada makhluk lain yang memohonkan ampun kepada kita, yaitu bumi gitu ya. Subhanallah gitu ya. Tapi dengan sebab kita berwudu dengan baik gitu ya. Al-babu sabi'u fi fadilatis siwaki. Bab yang ke-7 tentang keutamaan siwak ya, membersihkan gigi. Ya, nanti akan dibahas itu ya. Ini hanya indeksnya saja gitu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Rasulullah qala, telah berkata ia, laula an asyqa ala ummati, ya, seandainya tidak memberatkan atas umatku, la amartuhum bis-siwaki, pastilah aku perintahkan ya kepada mereka untuk bersiwak ma'akulli wudu'in, ya, bersama tiap-tiap wudu. Akhrajahu Malikun wa Ahmadu wan Nasa'i. Ya, telah mengeluarkan hadis ini oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Al-babus tsaminu, bab yang ke-8, fi fadilatil azan, tentang keutamaan azan. Ya, nanti dibahas ya bagaimana keutamaan azan itu. An Jabirin radhiyallahu anhu.
Riwayat Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bersabda, li Bilalin, ya, kepada Bilal, idza azanta fatarassan, ya Bilal, jika engkau azan fatarassan, pelan-pelan gitu ya. Wa idza qamta fahruz gitu ya. Tapi yang banyak ini yang diriwayatkan itu bukan fahruz ya, tapi fahdur atau pahdir gitu ya. Idza qamta fahdur. Dan kalau kamu qomat, lambatin gitu ya. Waj'al baina adzanika wa iqamatika qadra ma yafrugul aqilu min aqlihi. Rawahu Tirmidzi. Ya. Dan dia kamu qomat pelan-pelan, dan jadikan antara azan dan iqamahmu sekitar orang selesai, sekitar orang yang makan itu selesai dari makannya. Jadi beda dengan azan, beda azan dengan qomat gitu. Kalau azan itu harus pelan-pelan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau azan begitu kan. Jadi dia agak pelan-pelan, agak lambat-lambat gitu ya. Tapi kalau qomat kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dia kan cepat gitu ya, jaraknya gitu ya. Nah, juga sunnah yang disampaikan oleh Nabi ini, begitu selesai azan jangan langsung qomat begitu ya. Ini hadis Rasulullah katakan ada sekedar kira-kira orang yang lagi makan itu sampai menyelesaikan makanannya begitu ya. Dan langsung selesai azan langsung qomat begitu. Ada kesempatan orang yang sedang berwudu, ada kesempatan orang yang lagi minum dan sebagainya. Ya. Nah, ini azan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat begitu ya. Sepanjang sejarah yang warid ya dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, azan adalah panggilan untuk sholat begitu ya. Tidak ada begitu ya seperti fenomena yang terjadi saat ini begitu ya. Azan digunakan untuk panggilan berjihad begitu ya. Nah, ketika kita beragama gitu ya, kita melaksanakan agama gitu ya, itu harus ada rujukannya gitu ya. Harus ada sumbernya. Ya. Karena agama itu bukan dibuat-buat ya. Agama ada rujukannya, agama ada sumbernya. Apa yang menjadi rujukan agama kita itu? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keberagamaan kita itu mengacu kepada atau merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jika kita mengacu dan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka azan itu adalah panggilan untuk sholat begitu ya. Azan itu panggilan untuk sholat. Ada memang dalam riwayat suatu ketika azan berubah redaksinya gitu ya. Nah, perubahan redaksi itu bukan merubah maksud azan untuk mengajak kepada yang lain begitu ya. Untuk melakukan sesuatu yang lain, tetap yang diajak adalah untuk melakukan sholat begitu. Tapi redaksinya berubah karena situasi orang untuk ke masjid yang tidak memungkinkan begitu ya. Sehingga azannya berubah menjadi shallu fi buyutikum, sholatlah di rumah kamu gitu ya. Karena ada kondisi-kondisi yang pada saat itu tidak memungkinkan karena hujan yang sangat
lebat gitu ya. Sangat lebat ya. Nah, ketika kita beragama kemudian tanpa merujuk kepada Al-Quran, tidak merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW, maka itu akan merusak ajaran-ajaran agama kita. Gitu. Akan merusak umat Islam karena mengamalkan ajaran yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah SAW maupun dari Al-Quran gitu ya. Jadi sholat itu panggilan untuk azan itu panggilan untuk sholat ya, bukan panggilan untuk jihad. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Demikian saudara-saudara sekalian, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma bihaqqi sayyidah Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa banatina wa auladina wa dzurriyyatina futuhal arifin wa faqihna wa iyahum fiddin wa allimna wa iyahum ta'wil wahdina wa iyahum sawa'as sabil. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina warda anna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.